Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa melanjutkan kembali kitab Shalatul Mu'min jilid yang pertama. Dan mungkin karena hujan banyak yang tidak bisa hadir, tapi semoga Allah mencatat teman-teman yang tidak hadir karena hujan agar pahalanya tetap dicatat meskipun orangnya tidak datang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau karena safar, kemudian dia terhalang untuk mengerjakan suatu amalan yang memang rutin dia kerjakan, maka Allah akan mencatat untuknya pahala ibadah yang memang sudah rutin dia kerjakan ketika dalam posisi tidak sedang sakit, tidak sedang safar, yakni dalam kondisi mukim dan dalam kondisi sehat. Insya Allah sama. Apabila seseorang terhalang untuk menghadiri sebuah pengajian yang rutin dia kerjakan karena suatu halangan seperti hujan deras dan dia tidak memiliki kendaraan, ya maka semoga tetap dicatat untuk mereka pahala, karena itulah amalan yang rutin mereka kerjakan manakala tidak sedang hujan. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu al-mabhatsu at-tasi' ashar, bahasan ke-19, yaitu tentang arkanus salati wa wajibatuha wa sunanuha. Rukun-rukun di dalam salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat, dan juga sunnah-sunnah di dalam salat. Apa perbedaan rukun, wajib dan sunnah di sini? Insyaallah akan disebutkan setelahnya. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia. Yang lain silakan menyimak kitab Arabnya. Bab ke-19 tentang rukun, wajib, dan sunnah salat. Yang pertama, beberapa rukun salat. Perbuatan dan ucapan dalam salat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rukun, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, baik karena faktor ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun kelalaian. Yang kedua, wajib, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan salat jika ditinggalkan secara sengaja, dan tidak membatalkannya jika ditinggalkan karena ketidaktahuan dan karena kelalaian, namun harus dibayar dengan melakukan sujud sahwi. Ketiga, sunnah-sunnah salat, yaitu apa yang tidak membatalkan salat, baik ditinggalkan secara sengaja maupun karena lalai. Coba pinjam dulu. Sesuatu yang dapat membatalkan salat jika ditinggalkan. Apa yang tidak membatalkan baik ditinggalkan. Di cetakan-cetakan terbaru ini sudah bagus, paragrafnya sudah dipisah, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, dan juga terjemahannya sudah benar. Di terjemahan lama yang bukunya masih besar, siapa tahu teman-teman ada yang menyimak kajian ini dengan menggunakan buku yang besar A4 yang masih HVS 1 halaman, itu terjemahannya masih salah. Ya, tadi saya berpikir terjemahannya nanti juga salah, ternyata sudah benar. Karena kalau di buku yang lama bukan ditinggalkan tapi justru dikerjakan. Kita lihat kembali apa kata penulis. Af'al wa aqwalus shalah. Apa-apa yang dikerjakan atau diucapkan di dalam salat bisa diklasifikasikan menjadi 3 model. Pertama adalah rukun, yang kedua adalah wajib, dan yang ketiga adalah sunnah. Apa beda ketiga ini di dalam salat? Ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu, ada sebagian ulama yang membagi bukan 3 tapi cuma 2, yaitu wajib dan sunnah, fardu dan sunnah. Ya, yaitu kewajiban dan yang sunnah saja. Sedangkan di dalam buku ini dan dibagi menjadi 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Apa itu rukun?
Kata penulis, wahia ma la yasqutu jahlan wala amdan wala sahwa. Yaitu sesuatu, entah dia ucapan, entah dia perbuatan, yang di dalam sholat tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak ada alasan apakah orangnya tidak tahukah, ataukah orangnya itu tidak sengajakah, atau cuma karena lupakah. Ya. Tidak diterima alasan manakala seseorang sholat tanpa rukun, maka tidak diterima sholatnya, batal. Adapun kewajiban atau wajib di dalam sholat adalah ma tabtulu bihi amdan wala yasqutu jahlan wala wasahwan wa yujbaru bisujudi sahwi, yaitu ucapan atau perbuatan yang kalau ditinggalkan sengaja maka batal sholatnya. Tapi bila ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka orangnya dimaafkan, tapi dia harus sujud sahwi. Nanti insya Allah akan lebih detail lagi kalau kita sudah masuk dalam sujud sahwi. Semakin kelihatan beda rukun dengan wajib. Adapun sunnah di dalam solat, ma la tabtulu bihi amdan wala sahwa, yaitu ucapan atau perbuatan yang jika ditinggalkan, apakah karena sengaja atau tidak tahu atau lupa atau malah sengaja, memang sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tetap sah. Bedanya hanya di pahala. Bedanya di pahala. Supaya dapat gambaran, saya kasih contoh deh. Contoh, rukun itu Al-Fatihah. Apa tadi rukun? Nggak bisa diterima meskipun katanya, oh saya lupa, oh saya nggak tahu kalau itu harus, dan nggak diterima. Kalau Anda salam tanpa Al-Fatihah, maka sholat Anda batal. Contoh, ada orang cuman takbir Allahu Akbar, iftitah, setelah itu mungkin dia menghayal begitu. Karena menghayal, pikirannya kemana-mana, akhirnya dia langsung ruku dan tidak Al-Fatihah. Atau mungkin yang banyak juga terjadi, qobliyah subuh dikerjakan masih ngantuk-ngantuk, jadi cuma Allahu Akbar. Setelah itu tidak baca apa-apa, langsung ruku. Ya. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus pikir-mikir, tadi aku Al-Fatihah enggak ya? Aku ngantuk tadi itu, kayaknya ada Al-Fatihah. Sahkah sholatnya? Tidak sah. Ya. Ini Al-Fatihah rukun. Contoh saja ya. Yang diantara yang wajib adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, bukan tasyahud akhir. Tasyahud awal. Sholat zuhur harusnya di rakaat 2 duduk dulu. Duduk apa? Tasyahud awal. Tapi dia kelupaan dan langsung berdiri. Allahu Akbar. Langsung berdiri. Setelah salam, ada yang nanya, kamu kulihat sholat 4 rakaat tadi. Sholat apa? Zuhur. Oh, tadi kamu tidak sadar ya? Tahiyat awalnya tidak ada. Oh iya kah? Iya, soalnya aku ngamati dari belakang. Kamu tidak tasyahud awal. Habis berdiri, lalu duduk. Sahkah sholatnya? Jawabannya karena dia tidak sadar atau tidak tahu, tidak sengaja, maka sah sholatnya. Tapi harus sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja, kamu tadi kok berdiri lalu duduk, berarti 4 rakaat kamu tidak ada tahiyat awalnya ya? Iya, sengaja, soalnya biar cepat. Soalnya aku lagi buru-buru. Sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Karena apa bedanya kasus pertama dan yang kedua? Kasus yang pertama lupa, kasus kedua sengaja. Yang sengaja batal, yang kelupaan tidak batal tapi harus sujud sahwi. Contoh yang sunnah adalah bacaan setelah Al-Fatihah. Jadi kalau dia cuma ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu Akbar, langsung ruku, maka sah salatnya, dikarenakan ayat atau surat setelah Al-Fatihah hukumnya hanya
sunnah saja. Dan ini bisa dipraktekkan khususnya bagi orang yang sedang terburu-buru. Orang yang sedang terburu-buru. Jadi kalau dia sedang terburu-buru misalnya karena penerbangan, ini yang paling umum, atau karena ada sesuatu yang urgent, maka dia boleh untuk mencukupkan diri hanya sholat dengan rukun dan wajibnya. Sunnahnya ditinggalkan semua. Contoh sunnah adalah salam kedua. Salam pertama rukun, minimal wajib. Tapi nggak mungkin juga ada orang sholat tanpa salam. Ya, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu rukun. Yang jelas salam kedua sunnah. Jadi apabila ada orang cuma salam sekali langsung pergi, maka boleh. Ya. Misalnya dia sholat di bandara, di ruang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya imam, makmumnya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mana imamnya kok udah lari? Ternyata dia cuma salam satu kali langsung pergi. Karena rupanya yang dari tadi dipanggil namanya itu dia. Bapak Herdianto dipersilakan untuk masuk pesawat. Masih rakaat 2 lagi dia, oh, sudah buru-buru setengah mati kan. Baru salam pertama langsung hilang. Ya. Sahkah sholatnya? Sah. Karena salam kedua hukumnya sunnah. Nanti prakteknya juga kalau ada orang salam baru satu kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus buang angin, maka sholatnya sah. Karena salam yang kedua hukumnya cuma sunnah. Bisa dipahami? Lanjut. Menurut bahasa atau etimologi, rukun berarti sisi sesuatu yang paling kuat, yang sesuatu tidak akan dapat berdiri dan sempurna melainkan dengannya. Dinamakan dengan arkanus shalah dikarenakan kesamaannya dengan arkanul bait atau tiang-tiang rumah, yang sebuah rumah tidak akan dapat berdiri tegak tanpanya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, rukun berarti substansi sesuatu dan komponen yang darinya sesuatu itu tersusun dan sekaligus merupakan salah satu bagian darinya, yang sesuatu itu tidak akan pernah ada melainkan dengannya. Berikut ini akan disebutkan rukun-rukun di dalam sholat. Di antara rukun-rukun ini ada yang punya batas-batas toleransi. 1. Al-qiyamu fil fardi ma'al qudrah. Artinya? Yang artinya berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Segitu aja? Berdiri jika mampu. Sudah. Siapa yang tahu dapat hadiah. Asal bukan Ustadz Harun. Ada yang kurang di situ. Apa yang kurang kira-kira? Meskipun nggak tahu bahasa Arabnya, kalau sudah sering kajian pasti tahu. Berdiri jika mampu. Ada yang kurang. Yang benar, berdiri jika mampu khusus dalam sholat fardu. Karena kalau dalam sholat sunnah, berdiri bukan. Di dalam sholat sunnah, kalau ada orang mampu berdiri tapi dia tetap mau duduk, boleh atau tidak? Boleh. Dan begitulah di dalam kalimat bahasa Arabnya, al-qiyamu fil fardi ma'al qudrah. Berdiri di dalam sholat fardu selama masih mampu. Berarti boleh dicatat di dekat-dekat situ. Untuk sholat sunnah, berdiri bukanlah fardu, bukanlah rukun meskipun mampu. Apa catatannya? Untuk sholat sunnah, terus berdiri bukanlah rukun meskipun mampu. Hanya saja pahala yang sengaja duduk di dalam sholat sunnah padahal mampu berdiri, pahalanya apa? Setengah dari yang berdiri. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat ada orang setelah selesai sholat zuhur, dia sholatnya duduk, padahal tadi waktu zuhur dia berdiri. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena berdiri di dalam sholat sunnah bukanlah rukun. Nanti tim korektor
Kayaknya minggu lalu banyak koreksian yang belum dikasih juga. Iya. Yang benar, berdiri di dalam sholat fardu jika mampu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. yang artinya, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Firman Allah wa qumu, dan ini Allah katakan setelah hafidhu ala sholawat, jagalah salat, berdirilah. Ini perintah Allah yang menunjukkan bahwa di dalam salat fardu maka wajib untuk mengerjakannya dalam keadaan berdiri jika masih mampu. Oh, tambahin catatan lagi di dekat situ. Catatannya yang kedua adalah jika mampu, berarti kalau orangnya tidak mampu maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Ini batas toleransinya. Contoh, ada orang patah kakinya, ada orang lagi diopname di rumah sakit, ya, dia tidak bisa, jangankan mau berdiri, duduk saja susah, maka dia bisa sholat tanpa berdiri karena memang tidak mampu. Dalil berikutnya juga didasarkan pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku mempunyai penyakit bawasir dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang salat. Maka beliau bersabda, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. yang artinya, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, salatlah dengan duduk. Dan jika tidak sanggup juga, salatlah dengan berbaring. Imran bin Husain punya sakit yang menghalangi dia kadang-kadang untuk sholat berdiri. Maka Nabi berkata kepadanya, sholatlah berdiri. Tapi jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka bisa berbaring. Ini menunjukkan bahwa sholat pada dasarnya haruslah berdiri jika masih mampu. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," yang artinya, salatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan salat. Dan defaultnya Nabi salat itu berdiri. Nabi baru salat duduk manakala ada halangan, seperti di hari-hari masa-masa terakhir beliau hidupnya, badannya sudah berat, beliau juga sakit, sehingga beliau ada waktunya beliau sholat dalam keadaan duduk. Tapi di masa-masa beliau sehat atau di awal-awal kehidupan Nabi SAW, beliau sholat dalam keadaan berdiri. Di sini dulu ada pertanyaan. Dalam masalah ini saja ada pertanyaan. Kalau sunnah kan hanya sama kalau sholat wajib. Bagus pertanyaannya. Kalau untuk sholat sunnah, orangnya mampu berdiri tapi maunya duduk, pahalanya kan setengah. Betul. Lah kalau dalam sholat wajib, kalau orangnya duduk, apakah pahalanya setengah juga? Apa sama? Setengah juga atau sama? Jawabannya sama. Kenapa sama? Karena orang itu mengerjakan sesuatu yang pada dasarnya adalah rukun buat dia, beralih kepada penggantinya yang hanya duduk dikarenakan uzur. Tadi saya di awal kajian sebutkan hadisnya. Apa hadisnya? Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba dalam posisi sakit atau dalam kondisi safar, maka dia akan dicatat pahala amal yang memang rutin dia kerjakan ketika dia masih dalam keadaan mukim atau sehat. Nah, orang biasanya berdiri tidak mampu, kemudian akhirnya dia sholat fardu dalam keadaan duduk, umumnya karena sakit. Ya, maka berdasarkan hadis tadi, pahalanya sama karena Allah catat sebagaimana waktu dia sehat. Begitu. Ada pertanyaan? Lanjut, rukun yang kedua, takbiratul ihram.
Rukun yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan salatnya. Idza kumta ila salati fakabbir. Jika kamu hendak mengerjakan salat, bacalah takbir. Juga didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Kata Nabi SAW, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang artinya, kunci salat itu adalah bersuci. Yang mengharamkannya atau melarang melakukan aktivitas yang lain adalah takbir. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Nah, dari hadis ini kita lihat Nabi SAW mengatakan kalau salat takbir dulu. Nabi juga mengatakan wa tahrimuha at-takbir. Pengharamnya adalah takbir. Artinya kita sudah dilarang makan, sudah dilarang minum, sudah dilarang berbicara ketika sudah takbir. Berarti takbir ini adalah bagian dari rukun salat yang kita memulai salat dengannya. Bagaimana kalau ada orang salat langsung ruku tapi tidak takbir? Bagaimana itu? Saking lihat, oh imamnya ruku, takutnya nanti imamnya berdiri. Karena dia pemahamannya kalau imamnya berdiri nanti tidak bisa hitung satu rakaat, begitu kan? Maka dia berlari-lari, langsung ruku. Tidak, takbiratul ihram. Atau tidak? Kamera boleh ke saya. Ya kan? Jalan karena melihat imam itu dalam posisi ruku, dia langsung langsung ruku. Yang harusnya dilakukan begini, Allahu Akbar, takbir dulu. Ini namanya takbiratul ihram. Kemudian dia boleh pilih sedekap dulu kah, kemudian ruku, atau dia boleh pilih masuk takbiratul ihram, bersedekap, takbir lagi, lalu ruku. Boleh juga masuk takbir ruku tanpa sedekap. Semuanya boleh. Yang tidak boleh masuk ruku karena tidak ada apa? Takbiratul ihram. Ya. Jadi bisa takbiratul ihram dulu yang terpenting. Mau sedekapkah lalu ruku, mau sedekap takbir lagi lalu ruku, atau takbiratul ihram langsung ruku tanpa sedekap. Yang penting apa? Yang penting takbiratul ihram. Sampai sini ada pertanyaan? Yang pertama 2 kali atau cukup sekali? Jadi misalnya Allahu Akbar langsung ruku atau Allahu Akbar? Dua-duanya boleh. Takbir 1 kali Allahu Akbar langsung ruku. Boleh juga Allahu Akbar sedekap, Allahu Akbar lagi lalu ruku. Dua-duanya boleh. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah secara tertib pada setiap rakaat. Al-Fatihah ini di antara aqwal, ucapan-ucapan di dalam salat yang merupakan rukun. Dan ini dilakukan setiap rakaat. Kalau ada yang membaca Al-Fatihah hanya rakaat 1, waktu ditanya, kamu kayaknya rakaat 2 dan 3-nya kok cepat betul? Ya aku sengaja tadi biar cepat aja. Kasihan makmumnya di belakang. Ya, jadi aku tadi takbir, cuman gumam-gumam sedikit langsung ruku misalnya. Sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Tidak sah. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, La salati liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ini terdapat 11 tasydid atau syiddah. Jika seseorang meninggalkan salah satu huruf dan tidak mengulanginya kembali, maka salatnya tidak sah. 6. Siapa yang salat tanpa Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Nanti tersisa permasalahan, boleh catat dekat situ. Dicatat di dekat nomor 3 ini. Masalah, apakah makmum juga harus Al-Fatihah?
Apakah makmum juga harus Al-Fatihah? Ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf ulama. Kalau ada ikhtilaf berarti ada yang mengatakan makmum juga harus baca Al-Fatihah. Dan ada juga yang mengatakan makmum tidak harus Al-Fatihah, cukup mendengarkan imam. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, ini saya pribadi, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan jalan tengahnya. Bila suaranya imam terdengar, maka dengar, jangan baca. Bila suaranya imam tidak terdengar, maka baca. Maka di rakaat 1, 2 subuh, 1, 2 maghrib, 1, 2 isya, dengar. Adapun rakaat 3 maghrib, rakaat 1, 2, 3, 4 zuhur asar, rakaat 3, 4 isya, maka membaca. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah karena menggabungkan antara perintah Allah untuk mendengar orang membaca Al-Quran dan menggabungkan hadis Nabi SAW, tidak sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ikhtilaf seperti ini saya sudah sering jelaskan, maka saya mungkin tidak perlu panjang lebar. Ada pertanyaan? Di sini dijelaskan di dalam Al-Fatihah terdapat 11 tasydid atau syiddah. Jika seorang meninggalkan salah satu huruf dan tidak mengulanginya kembali, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan orang yang ada imam yang baca Al-Fatihah itu satu nafas? Baca Al-Fatihah satu nafas, insya Allah tidak mengapa. Bukanlah kewajiban untuk memisah-misahnya. Tapi kalau dia pisah-pisah, maka itu lebih utama. Karena Allah menjawab setiap dia memisahkan ayat-ayat di dalam Al-Fatihah. Yang terpenting bacaannya jelas. Yang penting bacanya jelas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi enggak capek juga nafasnya. Tapi kalau dia sampai nafasnya dan bacaannya jelas, insya Allah tidak mengapa. Ada pun yang adolin amin, tidak jelas apa itu. Baca apa itu? Ya, maka ini tidak boleh. Al-Fatihah harus jelas. Keempat, ruku. Ini juga merupakan rukun. Silakan. Rukun yang keempat adalah ruku. Hal itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang membahas tentang seseorang yang kurang bagus dalam mengerjakan salatnya, yang di dalamnya disebutkan tumarka hatta tatma'inna raki'a, yang artinya kemudian rukulah hingga engkau benar-benar tumakninah atau diam sejenak dalam ruku. Siapa yang sholat tanpa ruku, maka tidak sah sholatnya bila dia teruskan sampai salam. Teman-teman pernah gini nggak? Saya pernah sih. Mungkin karena sholat sendiri, ya kan, kemudian agak mengantuk atau capek gitu, akhirnya Allahu Akbar, langsung sujud. Tapi waktu sujud langsung ngeh gitu. Kok nggak ruku? Pernah? Pernah ya? Oh berarti sama kita ya. Kalau dilanjutkan sampai salam, maka batal sholatnya. Kalau udah terlanjur sujud, maka balik ke ruku itu. Sudah terlanjur Allahu Akbar, belum ruku, maka bangkit, Allah kembali ke ruku. Kalau Anda lanjutkan, maka tidak sah sholatnya, karena ruku adalah rukun. Nah, saya bilang tadi begini, bila terus sampai salam, kalimat-kalimat saya bila meneruskan sampai salam itu soalnya tidak sama dengan bila meneruskan lalu ada rokaat pengganti, tidak sama. Tapi saya kalau bahas sekarang nanti kepanjangan, padahal nanti akan ada bab sujud sahwi, disitulah baru bab yang tepat untuk membahas tentang cara mengganti kalau terlanjur keterusan tapi belum salam.
Bisa dipahami jemaah? Saya ulang ya. Tadi saya bilang begini. Kalau ada orang sholat tidak ruku tapi langsung nyelongsor sujud dan diteruskan sampai salam, maka tidak sah sholatnya. Maksud saya diteruskan sampai salam itu berarti kalau tidak diteruskan sampai salam tapi diganti dulu, bagaimana cara menggantinya nanti akan ada bahasanya tersendiri. Bila diganti maka sholatnya masih bisa sah. Bisa dipahami? Bagaimana cara menggantinya? Nanti waktu bab sujud sahwi. Belum pas kalau sekarang sudah saya panjang lebarkan. Yang kelima, rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku dan berdiri dengan i'tidal atau tegak. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW di dalam hadis tentang orang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya, tumarfa hatta ta'dila qa'iman, yang artinya kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal atau tegak. Termasuk rukun adalah bangkit dari ruku dan i'tidal sampai tegak berdiri. Berarti kalau ada orang ruku, dari rukunya langsung sujud, maka kalau dia teruskan itu sholatnya sampai salam, maka batal sholatnya. Nanti kalau dia datangkan penggantinya dan cara penggantinya nanti akan ada babnya, maka sholatnya masih bisa sah. Masih bisa sah. 6. Yang keenam, sujud di atas 7 anggota badan. Sujud di atas 7 anggota badan juga rukun. Kalau tidak salah minggu lalu kah saya bilang, ketika ada pertanyaan tentang apakah harus kena 7-7-nya, saya bilang iya, termasuk hidung. Kalau ada orang sholat jidatnya kena, hidungnya tidak kena, padahal masih bisa kena, maka tidak sah sholatnya. Dikarenakan sujud dengan 7 anggota badan itu rukun. Kecuali di hidungnya ini misalnya ada borok. Kalau disentuhkan di karpet takutnya bakteri. Sementara ini boroknya terbuka, maka ada uzur buat dia. Harus 7 anggota badan. 1 jidat dan hidung, 2, 3 ini 2 telapak tangan. Tapi kalau dia cuma punya 1 tangan, berarti kan dia sujud hanya dengan 1 tangan. Nah ini lain lagi ceritanya. Ini ceritanya uzur karena sakit. Tapi bila dalam kondisi normal maka harus 7-7-nya. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Selain itu juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang orang yang kurang baik mengerjakan salatnya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah atau diam sejenak dalam sujud. Demikian pula dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Yang artinya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, yaitu di atas dahi, dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung. Maksudnya dahi plus hidung, maksudnya gitu. Karena Nabi, guru saya pernah prakteknya begini. Coba lihat. Guru saya dia bilang gini. Nabi bilang dahi sambil memberi isyarat ke hidung. Jadi begini, 1. Nih, 1. Karena Nabi memberi isyarat dahi sambil ngasih isyarat hidung. 1. Berarti ini sepaket. Nggak boleh jidat aja, hidungnya nggak kena. Dan nggak ada juga orang sujud hidungnya tok, jidatnya nggak kena. Kecuali nggak punya jidat. Nah. Ini 1. Terus 2 tangan. ini 2 dan 3. Terus 2 lutut. 4 dan 5. Dan jari-jari kedua kaki. Jari-jari kaki kanan 6, jari-jari kaki kiri 7.
Tujuh-tujuhnya harus kena saat sujud, dikarenakan ini adalah rukun kecuali kalau ada uzur. Berarti bisa dicatat di dekat situ kata-kata kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Catat juga, jika ada yang terpaksa mengangkat hidung, maka harus dikembalikan. Misalnya ada semut gigit hidungnya, ya kan? Dia anda lihat ada semut, semutnya kecil, dia anda pakai kacamata karena kacamatanya dilepas, digigit hidungnya, aduh, katanya, digaruknya. Nah, waktu menggaruk kan diangkat kan hidungnya. Nah, siapa yang terpaksa mengangkat hidungnya karena sesuatu, maka dia harus kembalikan lagi. Jadi habis digaruk, kembalikan dulu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? 7. Yang ketujuh, bangkit dari sujud. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Tumarfa hatta tatma'inna jalisan." Yang artinya, kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Nah, Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Yang ke-8. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, "Hatta tatma'inna jalisan." Yang artinya, hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Di antara rukun di dalam sholat adalah duduk di antara dua sujud. Dan ini secara otomatis menunjukkan kepada kita sujud juga harus 2 kali. Iya atau tidak? Bagaimana seseorang bisa duduk di antara dua sujud kalau dia sujudnya cuma 1 kali? Berarti sujud juga kedua-duanya rukun. Jadi kalau ada orang baru sujud 1 kali, ya karena lupaan, melayang konsentrasinya, maka dia harus datangkan sujud yang kedua meskipun sudah terlanjur berdiri. Begitu. Ke-9. Yang ke-9, tumakninah dalam mengerjakan semua rukun salat. Ya. Coba teman-teman coba diucapkan. Tumakninah. Tumakninah. Coba lihat di situ nulisnya kayak apa? Di situ TU, bagusnya THU. Karena literasi umumnya to itu pakai TH. Sedangkan T itu tak. Nanti dikira tu. Padahal tu pakai to. Terus ada koma atas, tuma. Itu bukan ain tapi hamzah. Tuma bukan tuma. Nanti terlalu fasih. Oh, kamu udah tuma'anina. Ternyata yang ditegur ngerti bahasa Arab. Oh, anak udah tuma'nina. Iya, antum udah tuma'anina. Coba dibaca. Tuma'nina. Tumakninah. Nah, nun yang pertama panjang, nina. Gini, saya sharing-sharing sedikit ya. Kadang saya senang, tentu setiap ustadz senang kalau ikhwan-ikhwan itu yang belajar-belajar itu mencoba untuk mempraktekkan istilah-istilah syar'i dalam percakapannya. Makanya kita kalau ngomong kan ana antum kan itu usaha untuk mempraktekkan bahasa Arab. Jazakallahu khairan, jazakillah khairan.
ya kan? Cuma kadang-kadang ada sebagian istilah yang sebagian ikhwah mungkin karena tidak melihat teks Arabnya seperti apa, atau memang terbiasa terlalu fasih sehingga kadang di sebagian kata itu berlebihan. Seperti ini, tuma'nina. Ada lagi takbiratul ihram, takbiratul ihram pakai kaf dibaca pakai kha. Takbir. Takbiratul ihram. Ihram pakai ha dibaca pakai kha juga, takbiratul ihram. Ya, sehingga kita butuh ya untuk membiasakan membaca dengan istilah yang benar. Tuma'ninah bukan tuma'ninah. Pakai to bukan pakai ta. Nanti tim korektor dikasih catatan. Ya, pakai ha dia. Lanjut. Sebab Nabi SAW ketika mengajari orang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya, mengatakan kepadanya pada setiap rukun, hatta tatma'inna, yang artinya hingga engkau benar-benar tuma'ninah. Tuma'ninah. Tuma'ninah berarti diam atau tenang selama membaca zikir yang wajib dibaca. Jika tidak diam atau tenang, berarti belum tuma'ninah. Ya. Tuma'ninah itu artinya berhenti sejenak sambil membaca zikir yang sesuai. Kalau ada orang baru sujud, belum baca langsung bangkit, berarti sujudnya tidak tuma'ninah. Kalau ada orang ruku, baru ruku, belum baca apa-apa, langsung bangkit, itu namanya tidak tuma'ninah. Ya, dan tuma'ninah itu adalah rukun di dalam sholat. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka tidak sah sholatnya. Dan ini yang selalu menjadi bahasan kita kalau kita mengkritisi perbuatan sebagian orang yang ngebut di dalam sholat tarawih. Ya, ada yang menanggapinya itu tidak enak, menanggapinya nggak positif. Katanya, emangnya kamu Tuhan? Yang ngerti diterima nggak diterima itu kan Tuhan. Kamu jangan berlagak jadi Tuhan. Maka kita jawab, kalau kita tidak bisa menilai mana salah mana benar, kalau begitu buat apa belajar? Orang itu kan belajar supaya tahu mana salah, mana benar, ya atau tidak? Di sekolah SD misalnya kita bilang, enggak, yang benar itu begini dan begitu. Ah, kamu kayak guru aja, yang berhak menilai itu guru. Apakah begitu? Enggak, kan kita juga belajar, sama-sama murid memang. Kita bukan guru, tapi kita karena belajar jadi tahu mana salah, mana benar. Dan di antara kesalahan sebagian orang adalah sholat tarawih ngebut tidak tuma'ninah, dan itu sholatnya tidak sah. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai 9. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Begini Tad, pada saat imam sholat yang tidak terdengar, terus baca Al-Fatihahnya terlalu cepat, sementara kita baru dapat separuh, itu gimana? Imam bacaannya cepat, kita baru baca sedikit dari Al-Fatihah. Imam ruku, kita ruku. Imam ruku, kita ruku, dan jangan dilanjutkan Al-Fatihahnya, apalagi kalau masih terlalu panjang. Imam sudah waladhdallin amin, kemudian dia ruku misalnya, kita baru alhamdulillahirabbil alamin, maka kita juga ikut ruku. Kecuali kalau bacanya terdengar, maka tidak bisa kita bilang, oh, ini bacanya terlalu cepat. Enggak, bacanya terdengar. Mungkin itu yang antum maksud di bacaan yang Al-Fatihahnya nggak terdengar. Kalau kita masuk imam sudah masuk di bacaan setelah Al-Fatihah, sementara yang kita dengar, apakah itu sudah masuk? Iya, tidak apa-apa. Bacaan imam sudah mencukupi untuk makmum. Bacaan imam mencukupi untuk bacaan makmum. Bila imam sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, kita baru takbir, kewajiban kita mendengarkan karena suaranya terdengar. Tapi apa itu cukup? Cukup. Jangankan dapat Al-Fatihah setengah, imam lagi ruku, kita sempat ruku sama-sama, dia bangkit, kita bangkit sama-sama, itu saja sudah terhitung 1 rakaat. Apalagi cuma dapat Al-Fatihah setengah. Tidak dapat sama sekali saja, tapi dapat ruku sama-sama, itu terhitung 1 rakaat. Ada
kadar minimalnya tumanina itu seberapa lama? Sampai dia membaca kadar minimal bacaannya. Misalnya subhana rabbil a'la, itu kan wajib di dalam sholat. Tapi kan meniga kalikannya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, itu kan sunnah saja. Wajibnya sampai 1. Maka cukup tumanina itu sampai dia subhana rabbil a'la, kemudian bangkit. Jangan belum baca apa-apa sudah bangkit. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.